Nomor 1, Ketua Yayasan Sri Amal sekarang adalah Suster Gerarda Sinaga KSSY. Nomor 2, dalam memulai misinya di Indonesia, begitu banyak tugas yang harus diemban oleh para suster KSSY dari Belanda. Tugas-tugas yang harus diemban dalam bidang sosial adalah mengasuh anak miskin dan yatim piatu. Nomor 3, hal yang paling mendasari para suster KSSY dalam menjalankan tugas misioner dan menyemangati mereka dalam karya dan perbuatan sekalipun banyak rintangan adalah iman. Karena iman disempurnakan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Nomor 4, apakah yang menjadi tujuan misioner KSSY ke Indonesia? Agar karya dan spiritualitas Santo Yosef dapat berkembang di Indonesia. Nomor 5, di Kompleks Haimuruk, para suster KSSY mendirikan TK Fajar, SMP Putri Cahaya dan SMA Cahaya Medan. Sekolah Taman Kanak-kanak Fajar didirikan pada tahun 1953. Nomor 6, penambahan tenaga misionaris untuk memenuhi permohonan Pastor Damen untuk mengelola asrama anak-anak Eropa dan orang tuanya bekerja di perkebunan adalah Suster Friska Yorna, Suster Simprosa Verstek, dan Suster Bernadine Vinklevezi. Nomor 7, pada bulan Juli 1990, kongregasi membeli tanah di Cinta Alam dan di atasnya didirikan bangunan sederhana yang digunakan untuk tempat retret dan pembinaan rohani bagi kaum muda. Tempat ini dijadikan menjadi pusat pengembangan spiritualitas KSSY. Nomor 8, Santo Yosef menjadi bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Santo Yosef adalah pribadi yang sangat sempurna. Ia adalah pelayan yang sempurna. Pernyataan ini diungkapkan oleh Pater Berthier. Nomor 9, pada tanggal 20 Maret 1993, Rumah Komunitas KSSY di Dumai diresmikan dan diberkati oleh Monsinyur Martinus Situmorang OFM Kapusin. Suster yang berada di Dumai berkarya dalam bidang pelayanan pastoral. Nomor 10, setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, khususnya kepada Kefas. Nama lain dari Kefas adalah Simon. Nomor 11, dalam perutusan, kita mengungkapkan kesucitraan itu dengan spiritualitas KSSY Medan, bersumber pada Injil suci, ajaran dan semangat Yesus serta teladan Santo Yusuf, serta semangat dari perintis dan pendiri. Nomor 12, Petrus bertanya kepada Yesus, Domine, quo vadis? Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Tempat yang dituju oleh Yesus adalah Roma. Nomor 13, begitulah Allah kerap kali memilih orang kecil dan hina menjadi alatnya, demi keselamatan manusia dan demi kemuliaannya yang kudus. Allah memang tidak pernah memandang hina manusia. Itulah yang menjadi alasan luapan syukur dan pujian kepada Allah bagi manusia yang dapat memahami dan merasakan dari kedalaman lubuk hatinya. Pemahaman ini terdapat dalam konstitusi dari Kongregasi Suster Santo Yosef, Dekret Persetujuan halaman 11. Nomor 14,
Kongregasi Suster Santo Yusuf di Belanda mengutus suster ke Indonesia. Pada tahun berapa para Suster Santo Yusuf diutus ke Indonesia? 1930. Nomor 15. Kita adalah gambar dan rupa Allah atau imago Dei yang diciptakan menurut citra Allah dan dikenakan kekuatan yang serupa dengan Allah, yang bernilai sama dan dipanggil untuk mengembangkan ciptaan itu sesuai dengan kemungkinan yang ada dalam dirinya, merupakan makna dari kesecitraan. Nomor 16. Santo Petrus wafat di Bukit Vatikan sekitar tahun 67. Kematian Santo Petrus disalibkan terbalik sehingga kematiannya diperingati sebagai seorang martir. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinopel. Nomor 17. Yesus menjanjikan kepada Simon bahwa berdasarkan imannya yang ditanam Allah sendiri, ia bakal menjadi dasar yang kuat. Simon sekaligus menjadi pengurus rumah di dalam kerajaan Allah dan pemegang kunci. Pernyataan Yesus ini tercantum dalam kitab Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Pelindung Kongregasi Suster Santo Yosef adalah Santo Yosef yang diperingati dalam Gereja Katolik setiap tanggal 19 Maret. Pelindung sekolah SMA Cahaya Medan adalah Santa Clara. Pemimpin umum Kongregasi Suster Santo Yosef sekarang adalah Suster Yosefin Situmorang KSSY.